Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini baru selesai aktivitas tadi ya. Jalan sana, jalan sini, siksak ini tadi ya. Jadwalnya banyak siksak. Sudah praktek di daerah timur, panggil lagi ke barat, balik lagi ke timur, balik lagi ke barat. Ya, itulah. Kita intinya harus ikhlas menjalankannya tanpa rasa berat, tanpa rasa malas kita harus lakukan. Itulah salah satu bentuk keikhlasan kita untuk melayani pasien-pasien kita atau klien-klien kita. Itu adalah salah satu bentuk keikhlasannya. Ya. Saya tidak bicara masalah mahar apa, itu terserah panjenengan semuanya ya. Jadi keikhlasan dalam prakteknya ini yang perlu saya bahas. Dan ini saya akan membahas ya. Tadi ada satu pertanyaan dari peserta didik baru. Pak, ini ada salah satu pasien ya, salah satu pasien ini sudah saya tiksar berbagai macam tiksar tapi tidak ada perubahan. Juga ada salah satu inbox ya, inbox dari teman sejawat sesama penterapis di luar pulau sana, ada 2 orang juga nanya soal itu, Pak, kenapa saya kalau membekam katakanlah ini nggak ada perubahan, saya ganti tiksar ini tidak berubah lagi, saya ganti metode lain pun tidak ada perubahan. Nah, ya saya jawab, kita kan hanya bisa dan mampu untuk membekam, tapi kan tidak bisa untuk menyembuhkan. Tetap yang menyembuhkan itu adalah Allah. Itu ya. Saya pun ya nggak tahu kenapa nggak sembuh, nggak tahu. Nah, itu kan satu kekeliruan di luar sana, bahwasanya banyak penterapis yang menganggap bahwa kalau tiksarnya benar, bagus, titiknya tepat, nanti pasiennya itu sembuh. Nah, itu salah ya. Jadi penterapis di luar sana dituntut untuk betul-betul menguasai titik, hafal titik, itu nanti pasiennya sembuh. Itu salah. Lah ini yang tidak pernah dibahas sama sekali, dan ini selalu saya ajarkan kepada peserta didik saya ya. Kepada peserta didik saya, yang mana kita tetap bersandar kepada Allah. Kita hanya berupaya sedaya upaya dengan ikhtiar kita, tapi Allah juga yang menentukan, bukan kita. Dan ini perlu diketahui ya. Saya akan ngomong masalah pasien ya, atau orang sakit ya. Orang sakit. Anda harus tahu, ini yang tidak pernah dibahas. Anda harus tahu. Orang sakit itu adalah, ini menurut saya, Anda tidak cocok, tidak masalah. Cuman ini yang selalu saya terapkan sehingga ketika saya menangani pasien, alhamdulillah selalu banyak kemudahan-kemudahan di situ ya. Istilahnya banyak mengalami satu kesembuhan-kesembuhan. Ini karena pendapat saya seperti ini menurut saya ya. Yang di luar sana misalkan nggak cocok ya nggak apa-apa. Cuman bisa Anda renungkan betul atau tidak. Saya bicara seorang pasien ya, seorang yang sakit. Orang yang sakit itu ya, satu itu memang adalah satu ujian dari Allah. Agar orang ini tetap beriman kepada Allah, diuji. Ya, diuji. Yang kedua adalah penyakit atau sakit yang diberikan kepada orang itu satu teguran atau peringatan agar orang itu sadar. Termasuk juga ini adalah hukuman. Ya, hukuman. Kalau orang Jawa bilang ngunduh wohing pakerti. Ngunduh wohing pakerti. Ngunduh itu memetik. Wohe itu buah, pakerti itu
kelakuan kita. Apa yang kita amalkan baik itu ibarat tanaman kita baik, apa yang kita amalkan buruk itu ibarat amalan kita buruk, dan itu waktunya untuk menuai. Nah, kembali lagi ke pasien yang sakit. Jadi kalau orang itu sedang diuji sakit, diuji mengalami sakit, kalau ujiannya sudah selesai, pasti orang itu akan menemukan obat atau ikhtiar penyembuhan akan penyakitnya. Ya, ini biasanya kalau yang seperti ini ya kita tangani plek-plek gitu sudah, karena sudah menemukan obatnya ya sembuh ya. Lah, kalau sedang mengalami hukuman ya, atau teguran, sakit ini tidak akan sembuh kalau tidak dari kesadaran pasiennya sendiri. Ya, kesadaran dari pasiennya sendiri menyadari atas kesalahannya, yaitu minta maaf. Salahnya itu apa? Minta maaf pada Allah, minta maaf pada yang disalahin. Kebanyakan itu adalah salah kepada orang tua. Nah, ini. Nah, seorang penterapis ini harus paham hal yang seperti ini, itu harus paham. Ya. Jangan sampai ini saya terapi kok nggak sembuh-sembuh ya. Ini kok nggak, karena Anda meyakini bahwa terapi Anda yang menyembuhkan, ini salah. Kita harus tahu. Kalau ada orang yang diterapi susah, berobat kemana-mana, tidak bisa sembuh, kita kembali, orangnya disuruh introspeksi. Apa kira-kira kesalahan di masa lalu? Kita cari, dan di situ nanti kita arahkan gimana cara mengarahkan orang yang seperti ini, nanti kita bahas di grup WA biar tidak terjadi kontroversi. Barulah kalau sudah meminta maaf dan memperbaiki apa kesalahan-kesalahannya, ada hal-hal yang perlu dilakukan ya, perlu diamalkan oleh beliau yang sakit tadi, baru kita tanganin lagi. Kalau itu nggak dilakukan ya susah. Misalkan dia punya salah kepada orang dan situ nanti saya ajarkan caranya itu di grup WA. Jadi kalau penterapis misalkan diterapi dengan instrumen A, katakanlah nggak sembuh, wah ini dengan instrumen B biar sembuh, masih nggak sembuh, dengan instrumen C masih nggak sembuh, itu namanya Anda meyakini kesembuhan itu dari instrumen atau dari praktek Anda. Ya, ini yang salah kaprah selama ini dan tidak dipahami oleh orang-orang. Dan penyakit sendiri, ya, penyakit sendiri itu ada medis, ada non medis, ya. Yang medis ini kalau misalkan sudah dikeluarkan tepat titiknya, memang betul ya, sudah tepat titiknya penyakitnya di situ dikejar ya sudah betul hilang gitu. Lah yang non medis ini beda lagi. Yang non medis itu perlu perlakuan khusus ya. Jadi perlu penanganan khusus. Andai kata bisa dikeluarkan, nanti setelah keluar itu diapakan? Karena yang dikeluarkan ini tidak tinggal diam, dia itu pasti melawan, meronta, atau istilahnya bisa menghantam panjenengan ya. Jadi yang harus betul-betul dipahami bagi seorang penterapis, yaitu kesembuhan adalah dari Allah, dan kita itu hanya berikhtiar ya, kita itu hanya berikhtiar. Tapi tidak boleh kita terus pasrah begitu saja, ya sudah yang penting saya bekam, yang penting saya bekam, kesembuhannya nggak tahu. Ya tidak boleh begitu, kita tetap harus berikhtiar. Di samping kita itu berikhtiar, itu bekam, kita itu ada ikhtiar lain untuk istilahnya mempermudah pasien itu sembuh. Dari keikhlasan kita tata ya. Dari kemantapan sugestinya pasien itu juga harus kita tata juga. Kita harus ikhlas. Kalau kita, walaupun kita berserah diri kepada Allah ya, tapi kalau kita itu mengerjakannya itu sambil lalu, istilahnya mengerjakannya itu asal-asalan, ya apa adanya, ya susah untuk sembuh.
Dari keikhlasan kita itu juga akan mendorong satu kesembuhan. Keikhlasan tuh banyak nanti dibagi-bagi. Misalkan malam-malam diketuk pintu, Pak tolong ini ada pasien, tolong ditangani Pak ini. Saya ngantuk, saya capek, saya tidur. Nah, itu namanya nggak ikhlas. Dan itu juga berpengaruh kepada kesembuhan pasien-pasien Anda di berikutnya, di belakang hari. Nah, ini harus dipahami untuk para penterapis. Makanya kalau ada penterapis, dia hanya yang penting aku bisa titiknya, yang penting aku tahu titiknya, nanti pasiennya aku uh, bekam, insya Allah sembuh. Tidak begitu, ya. Jadi keikhlasan itu sangat berpengaruh. Nah, kita lihat terapisnya itu memang betul-betul ikhlas atau demi uang, itu juga sangat berpengaruh sekali. Dan ini banyak ya inbox yang tanya dari luar sana sesama penterapis, dan ini saya jaga juga reputasi beliau-beliau. Jadi saya hanya menyampaikan kepada panjenengan banyak kesulitan-kesulitan yang dialami sana, padahal tiksarnya sudah niru jenengan Pak, saya Pak. Titik-titiknya sudah meniru panjenengan apa yang ada di FB Pak. Ini kok nggak sembuh-sembuh, bengkak aja kok nggak kempes. Saya tuh jawab, saya pun nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak bisa menyembuhkan, soalnya saya hanya bisa mengajari bekamnya. Dan yang lain-lain itu nanti kalau ada misalkan masalah spiritual, masalah apapun, itu saya bahas di grup WA bagi yang paham. Dan itu memang harus dipahami betul-betul oleh penterapis. Kalau panjenengan tidak percaya ya tidak apa-apa, ya bekam-bekam aja. Nanti kesembuhannya ya tidak tahu kesembuhannya. Padahal seorang penterapis, seorang juru sembuh, atau dukun pijat atau apapun, itu yang diutamakan adalah kesembuhan. Kalau sudah sembuh nanti namanya cepat menyebar. Makanya saya tuh balik-balik ngomong, percuma kalau ada plakat, ada baliho, ada nambor ya, ada spanduk-spanduk tulisan terapis ini yang profesional, yang berkompeten, itu sia-sia semuanya kalau nggak ada kesembuhan. Yang terpenting adalah kesembuhan, dan yang harus dipahami ini harus betul-betul satu, penyakit medis, penyakit non medis. Yang kedua itu tadi ya, penyakit itu adalah ujian, ada juga hukuman. Bagaimana menangani penyakit yang ujian, bagaimana cara menangani penyakit yang hukuman. Nah, ini yang harus kita pelajari lebih lanjut. Nah, bagaimana cara mengetahui penyakit ini ujian? Terus bagaimana cara mengetahui penyakit ini ujian dan mengetahui penyakit ini hukuman? Ini juga harus dipelajari lebih lanjut. Tentu saja pembahasannya tidak di FB ya. Ini pembahasan lain. Kita harus tahu ya, penyakit ini medis atau non medis, kita harus tahu. Lah bagaimana caranya tahu? Lah caranya tahu kita ajarkan di secara tertutup ya. Saya tidak mengclose di sini. Kemudian penyakit ini penyakit ujian atau penyakit hukuman, kita juga harus tahu. Lah caranya tahu ini bagaimana? Lah ini yang harus kita pelajari. Tapi kalau di Singowante saya berikan semuanya sedikit demi sedikit. Makanya saya berani istilahnya testimoni seperti itu. Itu semua juga karena Allah. Dan bagaimana caranya kita bisa meraih kesembuhan, bagaimana kita menangani pasien itu agar pasien itu sembuh itu juga ada caranya, ada istilahnya ada doa-doanya. Lah itu tidak saya bahas di sini ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang tanya kenapa kok nggak sembuh, saya juga tidak tahu ya. Saya juga tidak tahu. Cuman saya bisa istilahnya mengajarkan kepada panjenengan bagaimana caranya mengetahui penyakit ini medis atau non medis, dan bagaimana caranya mengetahui penyakit ini ujian atau penyakit ini hukuman. Lah itu. Lah, kalau menangani penyakit yang ujian itu gimana? Kalau menangani penyakit yang hukuman itu gimana? Itu ada cara-caranya tersendiri, dan itu nanti saya sampaikan di grup WA. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.
selebihnya adalah tergantung kepada yang mengajarkan panjenengan semuanya ya. Lain guru, lain ilmu ya. Jadi perbedaan adalah satu kekayaan. Itu yang saya harapkan. Kalau soal sharing-sharing, tadi ada yang tanya soal sharing, mau masuk ke Singowanti tapi dia sudah penterapis lah, buat apa kalau sudah penterapis nggak usah masuk ke Singowanti, ya cukup jalankan apa yang panjenengan punya itu. Kalau masalah sharing titik per titik monggo saya beri tahu, tapi untuk sharing lebih dalam otomatis saya tidak berani, saya tetap mengikuti arahan-arahan dari guru saya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi